Pelatih Persib sebut pasukannya tunjukkan perkembangan positif. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku gembira dengan program pemusatan latihan di Thailand, sebab ia menilai Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan menunjukkan perkembangan positif. Menurut juru taktik berkebangsaan Kroasia itu, hal tersebut terlihat dari chemistry antar pemain yang semakin terbangun, dengan intensitas pertemuan selama sepekan terakhir. Selain itu Hodak mengatakan, adaptasi pemain baru juga berjalan lebih cepat. Hal ini, katanya, bukan hanya karena sesi latihan intensif, tetapi juga intensitas pertemuan di penginapan. Secara keseluruhan, tim menunjukkan perkembangan yang positif. Chemistry antar pemain mulai terbentuk dengan baik, terutama di sesi latihan yang kami jalani setiap hari. Adaptasi antar pemain, baik yang lama maupun baru, berlangsung cepat dan berjalan lancar, ujar Bojan Hodak. Bojan Hodak mengatakan, program latihan juga berjalan baik. Secara fisik, anak asuhnya terus mengalami peningkatan berkat program latihan yang diberikan. Para pemain pun merasa nyaman dan gembira dengan training center, TC, di luar negeri ini. Dari sisi fisik, kami terus meningkatkan intensitas secara bertahap. Program conditioning yang disusun tim pelatih berjalan sesuai rencana, dan respons pemain juga sangat bagus. Kami tahu ini masa penting untuk membangun fondasi kebugaran sebelum musim dimulai, katanya. Persib punya dua tim inti, strategi gila hadapi Liga 1 dan Liga Champions Asia 2025. Menghadapi musim 2025/2026, skuad Persib 2025 tampil dengan semangat baru dan strategi tak biasa. Setelah bongkar pasang pemain di bursa transfer, tim berjuluk Maung Bandung kini punya rotasi pemain Persib yang luar biasa dalam menghadapi dua kompetisi berat, Liga 1 dan Liga Champions Asia. Perombakan besar pun dilakukan, menggantikan sejumlah bintang lama yang hengkang dengan rekrutan anyar berlabel Timnas. Langkah berani ini jadi bukti bahwa Persib tak main-main menatap musim yang padat. Persiapan tak hanya di atas kertas, Bojan Hodak, sang arsitek tim, mengajak anak asuhnya menggelar pemusatan latihan, TC, di Thailand. Di sana, para pemain digembleng lewat serangkaian laga uji coba untuk menyaring strategi Persib Hodak dan mematangkan komposisi dua tim inti. Keputusan memiliki dua starting si jelas bukan keputusan biasa. Dalam skema pertama, ada kombinasi menyerang Berginho, Takue, dan Sadil, ditopang lini tengah solid Klok, Luciano, dan Marsilio. Di belakang, tembok kokoh dibangun Julio Cesar, Patricio, dan Rezaldi, dengan Adam Perzibek di bawah Mistar. Sementara tim kedua tak kalah gahar Beckham dan Barros menjadi juru gedor, dengan kreativitas Adam Alis serta pengalaman Deddy Kusnandar menyeimbangkan permainan. Di bawah gawang, Paku Alam siap jadi alternatif andal. Dengan jadwal padat Persib di kompetisi lokal dan Asia, keberadaan dua tim inti bukan hanya solusi, tapi bisa menjadi senjata utama Bojan. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya kualitas yang dibutuhkan, tapi juga kecerdikan taktik dan kedalaman skuad. Jika racikan ini sukses, bukan tidak mungkin Persib kembali merengkuh mahkota juara dan menorehkan sejarah di kancah Asia. Regulasi berubah lagi, Superliga hanya izinkan 7 pemain asing di lapangan. PT Liga Indonesia Baru, LIB, atau ILIG kembali melakukan penyesuaian aturan terkait kuota pemain asing untuk musim 2025/26. Direktur Utama, Ferry Paulus, memastikan bahwa format terbaru yang akan diterapkan adalah 7 pemain asing di lapangan, 9 pemain asing dalam daftar susunan pemain, DSP, dan 11 yang boleh didaftarkan secara total. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi dan koordinasi antara LIB dan PSSI, menyusul adanya kekhawatiran soal minimnya kesempatan bermain bagi pemain lokal. Ya, skema tanggal 7 September tahun 11 itu sudah disepakati. 7 yang bermain, 9 masuk DSP, dan 11 boleh didaftarkan, kata Ferry. Menurut Ferry, seluruh klub peserta kompetisi telah menyetujui perubahan regulasi ini. Salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk membuka lebih banyak ruang bagi pemain lokal, terutama mereka yang berpotensi memperkuat tim nasional Indonesia. Kalau mengacu pada kebutuhan timnas, 7 pemain asing di lapangan itu paling ideal. Peluang pemain lokal untuk tampil jadi lebih besar ketimbang jika 8 pemain asing yang dimainkan, lanjutnya.
Sebelumnya, E-League sempat menerapkan regulasi yang membolehkan 8 pemain asing tampil dalam satu pertandingan, dari total 11 pemain asing yang boleh didaftarkan. Namun, usulan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendorong revisi jumlah tersebut agar tidak menghambat perkembangan pemain lokal. Selain aturan pemain asing, Superliga musim depan juga memperkenalkan regulasi terkait pemain muda. Setiap klub diwajibkan memiliki minimal 5 pemain U23 kelahiran 2003 atau setelahnya dalam skuad. Dari jumlah itu, satu pemain wajib dimainkan minimal 45 menit dalam setiap pertandingan, ini agar sejalan dengan kebutuhan tim nasional Indonesia U23, jelas Ferry. Keputusan ini diharapkan tidak hanya menjaga kualitas kompetisi, tetapi juga mendukung pembinaan talenta lokal demi masa depan sepak bola Indonesia. Benarkah Justin Hubner segera gabung Persib? Bek tim nasional Indonesia, Justin Quincy Hubner, sempat menyatakan penolakan untuk bergabung dengan klub Asia termasuk dari BRI Super League atau Liga Indonesia. Justin Hubner disebut ingin tetap melanjutkan karir di Eropa yang merupakan prioritas utama dirinya. Kendati demikian, ex-kapten Wolverhampton Wanderers, Wolves, U21 itu, belakangan disebut sedang menjadi target klub BRI Super League. Sejumlah klub yang digadang-gadang berpeluang mendapatkan bek tangguh timnas Indonesia itu, diantaranya adalah Persib Bandung. Tentu saja rumor masih akan terus berkembang, lantaran hingga kini belum ada pinangan dari klub manapun. Keputusan masa depan Justin Hubner menjadi semakin menarik karena datang di tengah spekulasi yang berkembang pesat mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub-klub Asia. Meskipun belum mengungkapkan secara detail klub mana yang akan menjadi tujuan barunya, Hubner menjanjikan segera mengumumkan. Justin Hubner, yang akrab disapa Jusa, telah menjalani perjalanan karir yang cukup menarik di dunia sepak bola Eropa. Sebagai seorang bek yang memiliki dual citizenship, Hubner telah membuktikan kualitasnya di berbagai level kompetisi. Keputusannya untuk tetap berkarir di Eropa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan diri dan ambisi untuk bermain di level tertinggi. Dalam live streaming tersebut, Hubner dengan jelas menyatakan pilihannya ketika ditanya apakah akan bergabung dengan klub Eropa atau Asia. Jawaban tegasnya untuk memilih klub Eropa menunjukkan bahwa ia memiliki visi yang jelas mengenai arah karirnya. Hal ini tentu saja mengundang berbagai spekulasi dan diskusi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang telah mengikuti perkembangan karirnya. Gustavo Franca ungkap alasan terima pinangan Malut United. Gustavo Franca menjalani karir singkat yang mengesankan bersama Persib Bandung di kompetisi Liga 1 musim 2024/25. Bek asal Brasil itu, menjadi salah satu pemain yang kontribusinya cukup menonjol karena beberapa kali mencetak gol penting. Puncaknya, Gustavo Franca bisa merasakan kebanggaan mengangkat trofi juara Liga 1 bersama Persib. Gustavo Franca mengungkapkan alasan menerima pinangan dari Malut United setelah kontraknya tak diperpanjang Persib. Dia menyinggung soal rencana jangka panjang Malut United yang membuatnya tertarik. Malut United memiliki rencana jangka panjang yang menjanjikan. Sekarang, saya merasa bangga menjadi bagian keluarga besar ini, kata Gustavo Franca.